Isya. Jadi Muhammad Haji ini panggilannya siapa? Haji, emang udah Haji? Nama itu ya? Iya kan? Haji Bu, Bu. ya Bu, nama aja Bu masih Nama ya. aja. Oh iya, Bu, karena untuk nilai Ibu ya, kirimkan kemana Bu? Untuk nilai nilai siapa? UTS. Nilai Nilai ya UTS-nya. kami ya mengirimnya ke akademik yang mau membuat pengumuman karena ada berapa kelas melaporkan Bu nilai kami udah keluar ada ibu begitu. Jadi makanya tanya kemarin ya. Tunggu aja Yang pasti ada ibu nanti apa? yang ibu kirim sama kami cuma nama-nama yang mengerjakan UTS Iya, Bu, iya, tapi iya. nilainya tidak ada. Iya, karena akademik kan mau mengabarkan nanti kan supaya sama. Karena dari akademik kan ada yang susulan, ada yang apa, nanti di rekap mereka dibuatlah kayak pengumuman. Begitu biasanya kan? Bukan? UTS-nya nggak Biasanya diumumkan? Hmm. UTS tidak ada Bu dikasih nilai. Oh, karena kan ada yang menyusulan, ada apa. Kita kan nggak, itu tugasnya akademik, tugas kami, kalian UTS, kami koreksi, diberi waktu. Nah, itu dia. Kalau ada misalnya yang susulan, yang apa, nanti lapor ke dosen yang bersangkutan. Bu, yang ini apa sudah UTS, tolong dikoreksi. Ah, gitu-gitu. Jadi nggak bisa kami membuatkan ininya, mereka yang mengumumkannya. Akademik gitu dia. Walaupun Ibu dengar ada beberapa dosen yang membuatkannya, tapi sebaiknya memang akademi aja karena kan di si akad pun ada di apa format apanya pun udah dikirim. Oh, saya kira ada beberapa kelas yang udah ditunjukkan. Oh, katanya ini kamu dapat dari mana? Dari akademi Bu, Kaprodi katanya gitu. Oh itu ya, nggak dilaporkan mereka ya. Tapi nanti kan pada akhirnya kan UAS itu kan terlihat semua kan? Kehadiran berapa, iya kan? Oh iya, oke. Kalau hadir terus ya nggak masalah lah, nggak ini. Nanti kan Bu, bisa direkam apa? hasil luas saya gimana, Bu? Siapa? Putri Manalo. UTS bukan UAS. UTS. Masalahmu apa emang? Masalahnya ibu nggak suka, kamu bilang, Bu, ibu saya udah ngirim. Setelah itu enggak, gitu loh. Jadi seakan-akan mencobain saya gitu loh. Dan memang kamu nggak mengirim gitu. Kan gitu. Di GC juga nggak masuk, Bu. Hah? Di GC juga nggak masuk, Bu. Kamu nggak lihat? Kan kalau di GC kan nggak hanya ibu lihat, semua bisa lihat. Dan kamu tidak ada email yang di apa? Jawaban dari ibu. Nggak ada di reply. Sudah, Bu, saya kirim ke Ya sudah. WA Ibu. Ya, ke WA. Kak, ibu kan makanya itu kemarin Bu saya udah kirim setelah itu oh enggak Bu, nah, itu ibu nggak suka gitu loh lebih baik. Jadi kan pastikan dulu semuanya memang kamu udah mengikuti prosedur. Kalau memang ada kesalahan di atau lupa ibu juga bisa lupa kan. Nah ini enggak kamu ngotot udah saya kirim setelah itu oh enggak oh iya Bu nggak saya kirim Bu. Ya, jangan seperti itu gitu loh aturan sama untuk semua dan ada timenya gitu loh. Ibu biasanya ini UAS 3 hari lagi udah apa udah ibu kirim ke akademik. Begitu. Jadi kan kalau misalnya ada yang udah berapa hari baru lapor, waduh, karena kami kan diberi juga waktu paling lama memang seminggu. Tapi Ibu kalau misalnya udah 3 hari ujian udah selesai semua, udah kalau hampir 90% udah Ibu langsung lapor ke akademik nilainya gitu loh. Kalau udah berhari-hari baru lapor, namun kalau saya ada kendala selesai ujian langsung disampaikan. Kemudian kan Ibu udah bilang kalau mengirim email biasakan pakai BCC. Udah bisa menggunakan itu. Mengirim email ke kamu dan juga ke email Ibu. Ada yang membuat seperti itu kemarin? Iya kan? Ada Bu. Saya Nah, buat seperti itu. nah gitu. Jadi kan, iya kan lebih terbantu kan? Jadi kamu nggak perlu apa tuh bertanya ke ibu lagi. Tujuannya ibu itu. Jadi kalau sudah terkirim ke kamu, nah itu berarti sudah terkirim ke ibu. Apa ceritanya itu sudah terkirim. Itu namanya. Yang lain ada yang membuat atau belum bisa mengirim Udah bisa email? Bu. Ada. Paham tujuannya kan? Iya kan? Jadi kalau kamu mengirim email ke ibu juga kalau misalnya hal yang penting daripada ibu repot nanya-nanya kan? Nah, itu ibu buat. Jadi ada di ibu, ada juga di situ. Kalau misalnya kata yang bersangkutan, oh nggak ada, oh buktinya udah ada di kita gitu loh. Jadi kalau udah terkirim ke kamu, terkirim juga di ibu, terkirim juga di kamu. Itu kamu bisa lihat. Jadi itulah caranya apa itu melihat ya. Jadi kamu nggak usah nanya-nanya ibu, WA ibu, apain ibu, apalagi kemudian
oh ya Bu, saya salah kirim. Jangan begitu kan gitu. Kamu ketemu ibu nggak sekali 2 kali, kecuali kita baru pertama bertemu. Ini kan beberapa pertemuan gitu loh. Sudah, maksudnya email ibu itu sudah ada tercantum terekam di emailmu, iya kan? Hanya kamu ketik, misalnya I udah keluar atau N apa udah keluar kan gitu dia. Itu dia. Sama kayak kalau misalnya kamu simpan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Arya, oke. Untuk tugas koreksi ya, Bu? Kenapa? Untuk tugas belum diperiksa ya, karena belum ada Ibu balas. Belum. Sebentar ya, stop video. Kalau video, mana kita ya bercerita. Kalau video, kalau tugas itu yang penting kamu nanti direkap di akhir memang ya, penilaiannya kan harus dikumulatifkan, nggak seperti UTS langsung dinilai langsung. Kalau UTS kan tugas itu kan nanti dikumpulkan dulu berapa tugas kemudian dirata-ratakan, sama kayak kehadiran baru dicari gitu. Cuman nanti kalau misalnya mana contoh ya, kita lihat. Bentar ya, dulu stop share dulu. Jadi kalau misalnya dibuka itu, oh ini ya, oke ya. Nah ini mark ya. Nah ini bisa terlihat. Stop share dulu, stop share screen. Ini bisa dilihat ya. Jadi misalnya si Ade ya, video zoom out of ini dari sini nanti ibu bisa ibu lihat. Saya cek, ibu cek. Ini dia satu. Nah gini dia. Ini misalnya missing, kenapa? Ini missing kan kadang kalian ada juga yang hadir, tapi dia tidak komen. Ada beberapa gitu, jadi harus ibu cari lagi. Nanti kan ibu buat nggak hadir, ternyata kamu hadir kan komplain juga. Cari lagi, gitu-gitu dia. Jadi per orang bisa di sini kita lihat. Nah, gini dia, di mark ibu lihat. Jadi misalnya ibu mau dari ini, Ade, Aditya, Andri, Debbie, Diki. Sini ada semua. Nah, ini dia. Nah, ini kenapa kosong-kosong? Belum tentu si Rizky nggak ada kan review perkuliahan. Rizky udah buat review perkuliahan atau udah lihat belum? Nah, ini belum. Contoh ya, yang review. Anju belum. Ini Debbie belum. Debbie belum ya? Atau udah klik? Erika, ini belum. Fikri. Tahu yang review perkuliahan itu linknya? Sudah Bu, sudah tahu Bu. Iya, ya ini dia. Jadi ibu nggak usah ini. Jadi dari sini ibu tinggal klik. Jadi kan, tapi belum tentu ini kosong. Ya mahasiswanya nggak menanggapi. Bisa juga nanti ada ini missing. Ini missing kenapa ya? Nanti ibu cek lagi dari sini. Nah, ibu lihat lagi view, dicek lagi gitu. Ini kalau bersih, nah ini masih ada nih Arfan. Nah ini namanya belum direspon. Begitulah caranya. Dia, ya. Oke. Itu contohnya. Nanti kamu lihat. Itu dari kemarin ibu sampaikan ya. Oke, hari ini kita topik baru sebenarnya yang mengenai derau dan ini menarik ya. Dan waktu kita sudah ada beberapa. Oke, terima kasih tadi si Sastriani sudah membuatkan judul tugasnya ya dan beberapa contoh dari ibu kasih. Oke. Ini untuk derau ya, restorasi citra. Ada beberapa yang nanti kamu jumpai di penelitian-penelitian. Ya, restorasi citra berkaitan dengan penghilangan. Jadi di sini ada semacam beberapa tahapan untuk menambahkan derau. Derau itu gangguan, bisa juga menghilangkan atau disebut nanti pemulihan ya. Tapi ada juga yang dibuatkan perhitungan manualnya. Jadi perhitungan manual, setelah perhitungan manual dikonversi nanti dibuatkan ke pemrogramannya, itu dia ya. Restorasi berkaitan dengan penghilangan atau pengurangan degradasi pada citra yang terjadi karena proses akuisisi.
Jadi di sini ada beberapa perpindahan citra dari yang satu ke yang lain dan ada penurunan kualitas ya. Ya, itu bisa dilihat dengan adanya gangguan atau draw atau noise itu bisa berbentuk kabur, bintik-bintik atau berbentuk garis-garis itu termasuk dengan draw ya. Nanti kita lihat jenis-jenisnya. Di pembahasan hari ini kita melihat mengenal beberapa jenis draw. Ke pertemuan berikutnya bagaimana mengatasi ataupun menghilangkan si draw ini dan apa tujuannya. Contohnya begitu nanti ya. Citra mengalami degradasi penurunan kualitas melalui proses pengambilan mengganggu ya. Degradasi atau penurunan kualitas saat diperoleh melalui proses pengambilan atau pendigitalan citra. Jadi misalnya kita ambil sebuah foto apapun itu, kemudian kita scan, itu kan buat digital, ya kan? Nah, ini bisa mengalami penurunan kualitas. Ini juga bisa menimbulkan ada draw atau noise-nya. Keluaran hasil digitalisasi mengalami gradasi kualitas akibat munculnya draw, ya. Ini contohnya, ya. Ini kita perhatikan persamaan untuk model degradasi citra itu. Ini citra pada posisi fxy yang membentuk piksel, kemudian ada degradasi, ya, degradasi dengan membentuk gxy. Setelah ada tadi ada efek-efek ataupun gangguan noise tadi, dilakukanlah pemulihan atau menghilangkan si noise-nya dalam bentuk fxy. Ini dimodelkan. Jadi di sini tidak hanya menampilkan citra hasil noise tadi atau yang mengalami noise, namun di sini kita akan melakukan beberapa pemodelan yang berbentuk ini dia persamaan matematik ya. GXY yang disebut degradasi ini adalah perkalian dari fxy ini nanti dengan hasilnya HXY. Jadi ada sebuah citra pada posisi XY dikali dengan degradasi, itulah menghasilkan blurring. Jadi kalau misalnya ada foto atau citra yang di blur dengan filter average, rata-rata satu foto atau citra itu berapa kandungannya. Ini membuatkan dengan degradasi. Di mana fxy adalah citra asli dikali operasi spesial HXY menyatakan filter yang digunakan. Nah, ini jenis-jenis filter ini pun ada juga beberapa ya. Jadi kalau kamu buka itu Photoshop, ada di situ filter. Semacam kayak HP pun ada ya filternya apa kan gitu kan. Jadi citra asli dikali kalau di kita misalnya yang handphone tadi ada citra ditambahkan efek hasilnya seperti apa kan gitu kan. GXY yang ini ya menuju tahap pemulihan fxy kali hxy ditambah nxy. Ada lagi citra dengan posisi di N dengan kedudukannya di X dan Y. XY ini adalah draw yang dimodelkan. Jadi ada sebuah citra dimodelkan dalam bentuk persamaan matematika. Pemulihan salah satu tujuan pengolahan citra yang diperlukan karena citra dapat dikondisikan tidak sempurna. Nah, di sini untuk mengembalikan kualitas citra yang turun ada penambahan draw itu tadi ya. Dan di sini ada peningkatan citra image enhancement memiliki makna usaha untuk membuat citra agar menjadi lebih baik menurut sudut pandang pengelola. Jadi harus bisa sekarang kita bedakan apa itu peningkatan citra, pemulihan citra, perbaikan citra, ya walaupun sama-sama tujuannya adalah membuat si citra ini supaya kualitasnya lebih bagus, ya gitu kan? Contoh citra yang kurang jelas, tidak bersih, atau sebagian hasil half-toning. Half-toning itu yang seperti ada bintik-bintiknya ya. Proses half-toning menerapkan citra pengubah yang bervariasi intensitas berbentuk piramida. Kita lihat di sini, draw didefinisikan sebagai degradasi dalam sinyal citra yang dimana mengalami transmisi secara elektronis. Jadi tadi ada gangguan, noise, draw itu berhubungan dengan sinyal ya, sinyal adanya error atau gangguan saat citra diterima. Nah, ini error ini akan nampak pada citra yang bergantung pada gangguan yang terjadi. Contoh di sini metode yang paling cocok mengurangi efek yang ditimbulkan. Draw adalah sinyal yang tidak diinginkan. Jadi ada sebuah jadi citra atau gambar kita konversi menjadi digital, tapi ada sinyal. Sinyal itu ya bisa berbentuk frekuensi atau elektromagnetik yang tidak diinginkan. Inilah yang membuat keluaran menjadi tidak tepat. Draw dapat pula terjadi karena ketidaktepatan penyimpanan berkas. Jadi ya,
tadi gangguan karena perpindahan, namun juga bisa karena menyimpan yang tidak tepat pemberkasannya ya. Jadi kenapa ada sebuah citra disimpan JPG, PNG, TFT, nah itu dia ya. Karena berkas citra disimpan dalam bentuk digital antara digit 0 dan 1. Nah, keberhasilan pemulihan dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai karakteristik. Jadi misalnya ini ada beberapa noise nanti yang akan kita bahas. Ukuran keberhasilan, jadi ada sebuah citra awal yang tadi di posisi FXY dilakukan penambahan atau penghilangan si citra. Nah, ini dilakukan perhitungannya untuk melihat apakah sukses atau berhasil atau enggak. Nanti menggunakan nilai MSE, Mean Square Error, atau PSNR. Nah, ini dia Peak Signal to Noise Ratio. Ini yang menyatakan nilai galat kuadrat rata-rata citra asli dengan citra hasil pemulihan. Nah, ini dia ya. Tapi kita masih masuk ke pengenalan jenis-jenis draw. Draw, salt and paper, draw Gaussian, draw speckle, draw periodic. Umum digunakan itu adalah draw, salt and paper, draw Gaussian, draw speckle, dan draw periodiknya. Ibu step aja ya, karena di sini ada beberapa jenis draw yang lebih banyak. Walaupun kita fokusnya paling nanti ke, sebentar Ibu lihat ya. Karena kita tadi lama-lama berbincang, so waktu kita agak terpakai untuk itu ya. Oh iya, bukan ini ya. Kenapa sih Debbie ini baru gabung? Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di pembahasan yang dari panduan di modulnya Pelitian Nusantara, draw-nya hanya ada tadi 4 ya. Salt and paper, Gaussian, speckle, and periodic ya. Namun kalau kita perhatikan nanti ini banyak jenis-jenisnya yang selain yang 4 tadi ya. Nah, ini minggu depan kita lihat bagaimana membersihkan draw salt paper. Jadi setiap draw tadi mempunyai tipikal ataupun ada metode yang harus menyelesaikannya ya. Membersihkan draw Gaussian. Nah, ini dia average filtering. Hari ini kita mengenal beberapa yang disebut dengan Gaussian-nya ya. Oke, jelas. Lift, loop, loop. Oke. Salt and paper ya, salt and paper, salt ya, garam, and paper itu merica, binary noise. Jadi kelihatannya seperti ini dia, bintik-bintik. Disebut draw impulse, impulse noise, salt noise, atau draw binary noise. Degradasi yang disebabkan gangguan tajam, namun berbentuk merica and salt garam ya. Ini berbentuk sharp and sudden pada sinyal citra. Penampakannya berupa titik piksel. Jadi sebenarnya ini citra yang berbentuk titik ini piksel juga, yaitu piksel hitam dan putih atau kedua-duanya yang tersebar pada citra. Nah, tadi saya sampaikan ini bisa ditambahkan, bisa juga dihilangkan atau dipulihkan. Menambahkannya kalau menggunakan MATLAB ini dia ya, ada codingnya. Misalnya ada nanti foto awal, ini si Einstein original. Setelah dimasukkan ini pembuatan draw salt and paper ini, inilah hasilnya. Hanya kalau kita perhatikan ada yang kerapatan draw noise ini, ada yang saling mendekati atau ada yang agak jauh-jauhan. Nah, ini dipengaruhi oleh namanya densitas ya, ini ditentukan berapa. Jadi ini perintah menambahkan draw jenis paper dengan kepadatan draw. Nah, ini diatur berapa D-nya. Ini yang mempengaruhi D. D yang dipengaruhi antara satu titik ke titik yang lain. Ya. Berikutnya adalah draw Gaussian. Gaussian bentuk ideal dari draw putih. Kalau ini tadi bisa hanya hitam, bisa putih, atau hitam dan putih. Kalau disebut draw Gaussian adalah ideal dari draw putih disebabkan oleh fluktuasi acak dalam sinyal. Jadi kalau kita perhatikan draw ini adalah sinyal yang mengganggu. Nah, untuk Gaussian itu adalah acak dalam sinyal. Sinyalnya berbentuk acak, tapi cenderung berwarna putih. Ya. Nah, kalau dibuatkan dinyatakan ya terkorupsi oleh draw dengan penambahan 1i tambah n. Sintaks di MATLAB-nya J sama dengan im noise I Gaussian MP. Perintah ini akan menambahkan draw jenis Gaussian dengan rata min.
Si Gaussian ini adalah merupakan statistik ya, penyelesaian dengan statistik. Statistik itu ada mean, ada varian, standar devian, kemudian ada rata-rata. Nah, itu dia. Perintah tersebut menambahkan derajat jenis Gaussian dengan varians yang tetap pada citra. Nah, contoh di sini ya. Ini si original gambarnya di sini, ini si Einstein. Ada yang idolanya si Einstein? Siapa si Einstein? Nah, ini dia. Ada. Inilah yang kalau efeknya digunakan si derau. Jadi gambar aslinya begini. Setelah diberikan coding, sintaknya si Gaussian, hasilnya ini ya. Derau speaker dimodelkan dengan I sama dengan 1 tambah N. Nah, ini yang berikutnya. Ini adalah Gaussian MP. Jadi kemarin Ibu sampaikan ada penelitian yang dia membuatkan mensimulasikan, mengidentifikasi warna-warna yang pada ulos kan gitu kan. Jadi sebelum dia mengidentifikasi color apa saja menjadi membentuk sebuah ulos ya, dia melakukan juga efek Gaussian ini ya, Gaussian. Jadi karena ulos itu cenderung agak-agak gelap ya, jadi ada gangguan itu dihilangkan dulu supaya dapat kira-kira komponen warna apa yang lebih cenderung di si ulos tadi. Ada tahapan ya, sebelum masuk ke segmentasi ada tahapan dia menggunakan si Gaussian. Ini dia ya. Jadi ini nggak berdiri sendiri. Misalnya kamu pakai Gaussian atau salt and paper enggak ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang nanti kamu menggunakan salt and paper ataukah Gaussian ini ya. Ini umum digunakan ya, tahap dalam contoh tadi mengidentifikasi warna atau mau mensimulasikan warna apa aja yang terdapat di sebuah warna itu, citra itu ya. Berikutnya derau speckle. Speckle dimodelkan dengan dengan mana tadi ya? I sama dengan I 1 tambah N. Speckle itu adalah derau multiplikatif noise. Derau speckle ini pada aplikasi radar. Contohnya apa ya, kalau kamu ingat radar ya. Jadi di sini ada ini menambahkan speckles-nya ya, noise-nya. Jadi misalnya kamu mau semacam satelit ya, ada yang di semacam radar kan ada tuh hasil rekamannya. Nah, ada gangguannya. Inilah disebut dengan speckle ya. Kemudian ini digunakan min-nya 0, varians ya, min ya. Inilah hasil kalau tampilan hasil dari kalau menggunakan derau speckle dengan V tadi ini variansnya 0,04 ya dengan original. Kenapa perlu ditambahkan derau? Ini nanti kita bahas dengan filter ataupun metode menghilangkan ataupun memperbaiki bila ada gangguan. Ini walaupun begini ada tujuannya ya. Berikutnya derau periodik. Periodik ini menghasilkan derau periodik yang berterkorupsi secara visual. Nah, kalau kita perhatikan cirinya si derau periodik ini adalah semacam garis-garis ya, tapi bukan horizontal ya. Nah, ini dia bentuknya. Kalau yang lainnya seperti berbentuk noda atau titik ya. Kalau ini berbentuk garis-garis atau bar ya. Citra yang terkorupsi oleh derau periodik secara visual dengan garis-garis atau bars. Nah, inilah dia ya. Ini juga ditambahkan boleh, dihilangkan juga bisa ya. Derau salt and paper, derau Gaussian, derau speckle dapat dibersihkan dengan menggunakan teknik spesial derau periodik ya. Nah, ini dia. Ini kita ke minggu depan membersihkan. Kalau tadi memunculkan atau menambahkan si deraunya, berikutnya adalah bagaimana menghilangkan. Jadi yang original tadi ini kita kembalikan ke menjadi bersih. Itu ke minggu depan. Nah, kalau bagi yang baru mengirimkan tugas, silakan dilengkapi. Hari ini yang menjadi tugas kita adalah ini cari salah satu penelitian apakah salt and paper, Gaussian, speckle atau periodik ya. Minggu depan kita bahas lagi beberapa jenis derau lagi, tapi yang umum yang digunakan ini ya. Cari metode penelitiannya, kemudian hasilnya seperti apa ya untuk minggu depannya dikerjakan ya.
Kalau ini, karena ini mungkin berbentuk-bentuk tidak boleh tulis tangan ya, diketik pun boleh ya, karena nggak bisa, karena tidak menjelaskan saja. Oke. Oke, sebentar ya. Hmm. Sorry. Sebentar ada lagi ya. Ibu mau melihat contoh. Oke. Oke, sudah. Sebelum kita berakhir ya, kita lihat contoh penelitian ya yang menggunakan ini tadi dia ya. Mendeteksi keakuratan metode noise, salt, and paper dengan median filter. Jadi ini tadi noise-nya, inilah cara untuk memperbaikinya. Ini minggu depan kita bahas, yaitu median filter. Tugasmu sekarang adalah mencari penelitian, ya kalau boleh jangan sama, karena banyak contoh-contoh penelitiannya ya. Cari judul, kemudian kamu lihat nanti apa menjadi tahapan penelitiannya atau metode. Metode yang diusulkan yaitu menggunakan median filter. Median filter itu ini dicontohkan ya. Ada sebuah citra dengan filternya 3x3. Ini citra filter 3x3, metrik 3x3. Menggunakan citra di atas, nilai masing-masing pixel ini dia, yang ini tadi dibuat dia ya. Akan dilakukan mendeteksi keakuratan metode noise, salt, and paper. Tadi sudah ada persamaannya ya. Dengan median filter, ini mengatur MSE, PSNR ini adalah mengukur apakah tercapai membandingkan citra awal dengan citra hasil. Ya, ini dia rumus menghitungnya ya. Menggunakan MSE, mean square error, kemudian dengan PSNR. Ini dia. Hasil perhitungan citra awal. Ini citra awal ya. Kalau ini tadi filternya dengan median filter 3x3. Dimisalkan sebuah citra awal ya dengan 3x3. Hasil perhitungan citra awal dan citra akhir. Ini awalnya, ini akhirnya. 711 inilah yang akan kita bahas minggu depan. Nah, ini dia ya. Kemudian ini divisualisasikan. Apakah bisa menggunakan ini dia MATLAB. Kalau seperti ini masih mudah dilakukan ya. Nah, ini contoh salah satu penelitian yang menggunakan noise, salt, paper dengan perbaikan atau pembersihan salt and papernya menggunakan median filter ya. Nah, ini Ibu, ini kan stop share. Nanti tugasmu hanya itu aja untuk pertemuan hari ini, mencarikan ini dia. Draw, pilih salah satu apakah salt, paper, Gaussian, speckle, periodic. Kemudian cari tahapan penelitiannya dan penyelesaiannya. Ini ke minggu depan kita bahas apa itu ya? Apa saja metode pembersih salt and paper. Ini ada low pass filtering, ya, ada median, ada lagi yang ini disasar. Ini dengan biasanya tidak hanya dicontohkan dengan pengkodingan, tapi seperti tadi ya ada perhitungannya. Kemudian dicari MSE tingkat keerrorannya. Kalau udah selesai dihitung apakah tercapai, apakah seberapa error pencapaiannya. Nah, ini dia ya. Ini tidak hanya jadi kita tidak hanya menampilkan gambar-gambar, namun juga nanti ke perhitungannya. Ini untuk membersihkan draw Gaussian, ya. Nah, ini dia perhitungannya, average filtering, rata-rata. Kemudian ada juga dengan adaptive filtering. Ini untuk pembersihan, metode yang digunakan untuk Gaussian. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Oke, hanya itu ya. Oke, ini ke minggu depan. Ibu rasa sampai di situ karena waktu sudah less than 1 menit ini bacanya. Kita bertemu di GC. Kalau ada pertanyaan silakan lakukan di komen di GC aja karena ini waktunya sudah cukup ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? 1 mungkin masih cukup. Widya Stuti Gulo, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Silakan capture. Siapa tahu nanti suatu saat Ibu minta tiba-tiba kehadirannya. Cukup sampai di sini. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Kita join di classroom. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
Halo. Selamat malam, Bu. Oke. Selamat